Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo adik-adikku semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Konaah Adiyahita tentang jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Insya Allah hari ini akan kita kupas tuntas ya. Keep on watching till the end ya, agar kalian tidak gagal paham. Baiklah adik-adikku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai. Angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku semua, ini adalah table of content kita. Hari ini kita bakal ngapain aja ya? Coba kita lihat. Yang pertama, tadi kita sudah opening, kita sudah berdoa bersama ya, doa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, kita akan langsung lanjut ke learning material. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang apa itu jumlah mufidah, kemudian apa saja sih pola yang menyusun jumlah mufidah, kemudian bisa nggak ya pola itu dibalik? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kemudian yang ketiga, kita akan langsung exercise atau latihan. Apa yang akan kita latih? Yang pertama, menentukan cabang dari jumlah mufidah. Kemudian kita akan berlatih membalik pola dari tiap jumlah mufidah itu ya. Kemudian yang keempat, kegiatan kita adalah closing, yaitu doa selesai belajar. Sudah siap adik-adik?
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan bahas sebuah kata pepatah dari Arab, di mana kata ini merupakan pegangan bagi kita semua agar senantiasa bersemangat dalam mempelajari bahasa. Seperti yang adik-adik tahu, di Indonesia saja ada sekitar 801 bahasa daerah yang digunakan. Dan di dunia ini ada sekitar 7.000-an bahasa. Wow, banyak ya. PBB sendiri memiliki 6 bahasa resmi loh, yaitu Inggris, Arab, Spanyol, Prancis, Rusia, dan Tionghoa. Lalu, apa sih sebetulnya pentingnya menguasai bahasa orang? Adik-adik, dalam belajar bahasa, kalimat yang kita gunakan sebagai pegangan adalah man arafa lugota qaumin salima min makrihim. Lagi, man arafa lugota qaumin salima min makrihim. Apa artinya? Man, siapa, arafa, mengetahui atau menguasai, lugota, bahasa, qaumin, suatu kaum, salima, maka ia akan selamat, min, dari makrihim, tipu daya mereka. Ya, sekali lagi, man arafa lugota qaumin salima min makrihim. Siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Ya, kita lihat bahasa Indonesianya. Artinya, siapa yang mengetahui atau menguasai bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Ya, jadi dalam belajar bahasa, jangan sekali-kali berpedoman dengan kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk dalam kaum tersebut. Itu tidak berlaku untuk penuntut ilmu bahasa. Ya, untuk teman-teman yang sedang giat dalam mempelajari bahasa, jangan menggunakan itu, ya. Justru kita belajar bahasa orang lain agar kita tidak mudah ditipu. Ya, adik-adik ingat, man arafa lugota qaumin salima min makrihim, akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Baik, next kita langsung masuk ke learning material kita. Materi kita hari ini apa ya? Tentang apa itu jumlah mufidah, kemudian apa saja pola yang menyusun jumlah mufidah, kemudian bisa nggak ya kira-kira polanya dibalik? Oke, yang pertama kita akan bahas what is al-jumlah al-mufidah. Apa sih itu jumlah mufidah? Kita lihat, al-jumlah al-mufidah hiya al-jumlah allati tufidu faidatan tamatan yusama bihi kalaman. Al-jumlah al-mufidah ini, al-jumlah al-mufidah adalah kalimat sempurna, ya, yaitu kalimat, al-jumlah adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang tufidu faidatan tamatan, yang memiliki arti sempurna. Ya, tufidu faidatan tamatan, memiliki arti sempurna, disebut juga sebagai kalam. Ya. Dalam bahasa Indonesia, jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti yang sempurna. Jadi, kalimat sempurna ya atau jumlah mufidah itu bisa terdiri dari 2 kata atau 3 kata atau lebih ya, tapi penggabungan dari kata tersebut
harus memiliki arti yang sempurna. Ya, misalnya ibu memasak opor. Nah, itu adalah kalimat sempurna. Kalau saya punya 3 kata seperti pulpen, pensil, penghapus, itu tidak bisa ketika mereka bertiga disusun, tidak bisa memiliki arti yang sempurna. Maka itu tidak disebut sebagai jumlah mufidah. Ya, kalau jumlah mufidah meskipun cuma 2, tapi dia sudah bisa mempunyai arti yang sempurna. Misalnya, Muhammad berlari, jaro Muhammadun. Seperti itu. Ya, sudah paham sampai sini? Kita lanjut. Contohnya yang pertama ada Muhammadun maridun. Muhammadun maridun dan marido Muhammadun. Nah, ini ada 2 kata ya. Ada 2 kata. Yang pertama Muhammadun, kemudian yang kedua maridun. Ini yang bawah juga ada 2 kata. Yang pertama marido, yang kedua adalah Muhammadun. Ya, ini 2 kata ini bisa dibalik. Apa artinya? Artinya adalah Muhammad sedang sakit. Contoh berikutnya ada yaqra'u akhi al-Qur'ana. Ini ada 3 kata ya. Ada yaqra'u, ada akhi, dan ada al-Qur'ana. Yaqra'u akhi al-Qur'ana. Kemudian kalimat yang kedua ada 3 kata juga. Akhi, yaqra'u, dan al-Qur'ana. Apa artinya? Artinya adalah sama dua-duanya. Yaqra'u akhi, yaqra'u membaca, akhi adalah abang, ya, abangku. Al-Qur'an, yang dibaca si abang ini adalah Al-Qur'an. Sama dengan yang bawah, akhi, abangku, yaqra'u membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Ya. Kita lanjut, abangku sedang membaca Al-Qur'an. Baik, kita coba bagi jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah ini dibagi menjadi 2 pola, yaitu yang pertama ada al-jumlah al-ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah al-jumlah allati tatarokkabu min mubtada wa khobar. Al-jumlah, ya, al-jumlah al-ismiyah yaitu al-jumlah atau kalimat yang tatarokkabu, yang tersusun min dari mubtada dengan khobar, ya. Seperti namanya jumlah ismiyah, maka kalimat ini diawali dengan isim. Teman-teman masih ingat isim kan? Kalau sudah lupa dengan isim, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, seperti contohnya Muhammadun maridun. Muhammad adalah isim karena dia adalah nama orang. Maridun adalah keadaannya. Jadi ini adalah mubtada, yang ini adalah khobar. Ya, Muhammadun mubtada karena dia isim di awal. Kemudian maridun adalah khobar karena maridun ini mengabarkan keadaannya si Muhammad. Sampai sini paham, Nak? Kita lanjut pembagian yang kedua. Pola yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Oke, al-jumlah al-fi'liyah adalah al-jumlah kalimat allati yang tatarokkabu min fi'il wa fa'il, yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah orang yang mengerjakan. Ya, fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah yang mengerjakan. Bedanya apa sih? Sesuai namanya, fi'liyah, jumlah fi'liyah ini kalimatnya
diawali dengan fiil. Ya, jadi kalau jumlah ismiyah tadi kalimatnya diawali dengan isim, kalau jumlah fi'liyah kalimatnya diawali dengan fiil. Contohnya, marido Muhammadun. Muhammad telah jatuh sakit. Marido ini fiil, ya, ini fiil madhi atau kata kerja masa lalu. Kemudian ini adalah fa'il, si Muhammad. Yang sakit siapa? Si Muhammad. Ya, untuk fiil ini ada 3 ya. Untuk fiil ini bisa fiil madhi, bisa fiil mudhore, oke. Kemudian bisa fiil amr. Oke, fiil madhi itu apa? Fiil madhi adalah kata kerja masa lalu, fiil mudhore adalah kata kerja masa kini, dan fiil amr adalah kata perintah. Ya, sampai sini paham ya? Ini contohnya ada marido Muhammadun. Marido adalah fiil, yakni fiil madhi, kemudian Muhammadun adalah fa'il. Ya, atau orang yang lagi sakit. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar kosakata ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Sebetulnya apa sih mereka itu? Ya, kita bahas satu-satu di sini ya. Yang pertama ada mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang digunakan sebagai subjek. Ya, isim yang pertama itu mubtada. Seperti tadi Muhammadun, kemudian ada akhi. Nah, itu adalah mubtada. Mubtada adalah isim karena ini adalah jumlah ismiyah, maka di depannya harus isim, ya. Kemudian selanjutnya ada khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah keterangan penjelas bagi si mubtada tadi. Ya, mubtada adalah isim yang digunakan sebagai subjek, kemudian khobar adalah keterangan dari tadi mubtada tadi. Ya, sudah paham sampai sini? Kita langsung masuk ke fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah pekerjaan yang dilakukan. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu seperti memasak, menggoreng, mencuci, ya, berlari, beribadah, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Fi'il adalah pekerjaan yang dilakukan, baik itu dilakukannya di masa lalu, di masa kini, atau sebagai kata perintah. Ya, itu adalah fi'il. Kemudian yang kedua ada fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah orang yang mengerjakan. Misalnya, fi'ilnya adalah menyapu. Lalu, siapa yang menyapu? Ibu menyapu. Jadi, ibu adalah fa'il. Fi'ilnya adalah menyapu. Ya, ibu adalah fa'il, fi'ilnya adalah menyapu. Kemudian apa sih itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah korban atau benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Seperti contohnya tadi, ibu menyapu lantai. Ibu adalah fa'il, fi'ilnya adalah menyapu, maf'ul bihnya adalah lantai. Jadi yang disapu adalah lantai. Dia sebagai maf'ul bih. Kalau di bahasa Arab, taknusu ummi al-bilato. Taknusu fi'il atau pekerjaan, ummi sebagai fa'il atau orang yang mengerjakan, kemudian al-bilato adalah maf'ul bih. Ya, kalau masih bingung, kita masih punya slide selanjutnya, nanti kita bahas bersama.
Nah, teman-teman, adik-adik, yuk kita bahas part yang pertama, yaitu jumlah ismiyah. Kita punya kalimat akhi yaqra'u al-Qur'ana. Akhi adalah isim, maka jumlah ini atau kalimat ini menjadi jumlah ismiyah. Yaqra'u al-Qur'ana. Karena jumlah ismiyah, maka kalimat ini terdiri dari dua bagian, yaitu akhi dan yaqra'u al-Qur'ana. Akhi sebagai mubtada dan yaqra'u al-Qur'ana sebagai khobar. Ya, akhi sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah yaqra'u al-Qur'an. Lalu kira-kira bisa nggak ya kalimat tersebut diubah menjadi jumlah fi'liyah? Kita geser slide-nya ya. Baik teman-teman, bisa nggak ya kira-kira jumlah ismiyah diubah menjadi jumlah fi'liyah? Kita coba ya. Tadi kalimatnya adalah akhi yaqra'u al-Qur'ana. Abangku sedang membaca Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari dulu fiilnya. Ya, kalau jumlah ismiyah itu ada fiilnya atau ada kata kerjanya, maka dia bisa diubah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, caranya yang pertama kita cari dulu nih, kita cari dulu fiilnya. Kira-kira akhi yaqra'ul Qur'ana yang mana ya fiilnya? Ya, tentu saja yaqra'u. Yaqra'u, kemudian cari siapa yang baca Quran. Nah, yang baca Quran adalah akhi. Jadi yang kedua ditaruh adalah akhi. Kemudian kata yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran tetap di belakangnya. Katanya menjadi yaqra'u akhi al-Qur'ana. Ya. Lalu bagaimana kedudukannya? Kita geser slide-nya ya. Kedudukannya adalah, coba kita lihat, yaqra'u akhi al-Qur'ana. Yaqra'u, akhi, dan al-Qur'ana. Ini ada 3 konsonannya. Yaqra'u, membaca, akhi, abangku, al-Qur'ana, yang dibaca adalah Al-Qur'an. Yaqra'u sebagai fi'il atau kata kerja, akhi sebagai fa'il atau orang yang mengerjakan, kemudian Al-Quran adalah maf'ul bih, yang dibaca adalah Al-Quran. Paham tuh sampai sini? Kita masuk ke ringkasan ya. Jumlah ismiyah bisa diubah menjadi jumlah fi'liyah asalkan di dalam jumlah atau kalimat tersebut ada kata kerjanya. Seperti tadi, akhi yaqra'u al-Qur'ana. Atau Muhammadun yajri, Muhammad berlari. Atau Aliyun yaktubu, Ali sedang menulis. Aliyun yaktubu, bisa dirubah jadi yaktubu aliyun. Ya, Muhammadun yajri, bisa diubah jadi yajri Muhammadun. Tapi kalau misalnya di dalam kalimat tersebut tidak ada fiilnya atau tidak ada kata kerjanya, maka tidak bisa diubah menjadi jumlah fi'liyah. Contohnya seperti saya tulis di sini, contohnya seperti al-baitu. Al-baitu jamilun. Jamilun. Nah, apakah di sini ada fiilnya? Tidak ada ya. Ini adalah kalimat yang tidak memiliki fiil.
Karena al-baitu adalah rumah, sedangkan jamilun adalah kata sifat, yakni bagus. Ya, al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Ya, seperti contoh lagi, al-hujratu wasi'atun. Al-hujratu wasi'atun. Ini juga sama. Al-hujratu artinya kamar, wasi'atun artinya luas. Kamar itu luas. Ya, ini hanya ini mubtada, ini khobar, ini juga ini mubtada, ini khobar. Ya, ini tidak ada dua kata ini atau dua kalimat ini tidak ada fiilnya, maka dua kalimat ini tidak bisa diganti ke atau diubah ke jumlah fi'liyah. Sampai sini paham ya, Nak ya? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham sampai sini? Kalau belum paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, atau boleh tanyakan langsung. Baik adik-adik, kita masuk ke part yang ketiga, yaitu exercise. Kita akan latihan langsung. Apa yang akan kita latih? Yang pertama, kita akan menentukan cabang jumlah mufidah. Polanya itu jumlah mufidah itu ismiyah atau fi'liyah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan coba membalik polanya. Kalau kalimat itu merupakan jumlah ismiyah, maka akan kita balik menjadi jumlah fi'liyah. Kalau kalimatnya itu adalah jumlah fi'liyah, maka akan kita balik ke jumlah ismiyah. Jadi, penting bagi teman-teman, bagi adik-adik mengetahui itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya. Sudah siap? Tentukan jenis kalimat berikut, kemudian ubah bentuknya menjadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang pertama, ukhti ta'kulut ta'ama. Yang kedua, al-ustadzu jamilun. Yang ketiga, yamshil atfalu mutamahilan. Yang keempat, yahfadhu hafidhu al-Qur'ana. Lanjut yang kelima, aliyun yaktubud darsa. Untuk latihan ini setiap kelas bisa berbeda-beda ya. Ini kita ambil globalnya saja. Baik teman-teman, kita sudah selesai latihan. Latihannya nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang keempat atau part yang keempat. Kita akan closing. Kita akan closing dengan membaca doa setelah belajar. Yuk, diangkat tangannya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, kami telah titipkan kepadamu apa yang telah Kau ajarkan pada kami. Maka kembalikanlah pada kami saat kami membutuhkannya. Dan janganlah Kau jadikan kami lupa terhadapnya, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah,
Jadikanlah ilmu yang telah Kau ajarkan bermanfaat untuk kami. Ajarilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Tambahkan ilmu kami dan anugerahkan pemahaman kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.